Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Kamri dari SMK Negeri 4 Goa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini kita akan belajar mata diklat Dasar Listrik Elektronika kelas 10 SMK dengan kompetensi dasar, menerapkan hukum-hukum kelistrikan dan elektronika, dan materi pokok tentang hukum Ohm. Hukum Ohm pertama kali dicetuskan oleh seorang fisikawan yang berasal dari Jerman yang bernama Georg Simon Ohm pada tahun 1825. Hukum Ohm menyatakan bahwa besarnya arus listrik yang mengalir dalam suatu penghantar itu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Dalam artian, semakin besar suatu tegangan yang diberikan dalam suatu rangkaian, maka arus yang mengalir pun semakin besar. Tetapi dia akan berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, ketika hambatannya besar, maka arus yang mengalir semakin kecil. Tetapi jika hambatannya kecil, maka arus yang mengalir itu semakin besar. Nah, untuk hukum Ohm ini secara jelasnya bisa dituliskan dengan rumus seperti ini. V sama dengan I kali R, I sama dengan V per R, dan R sama dengan V per I. Nah, untuk V adalah tegangan, satuannya volt. Untuk R adalah hambatan, satuannya adalah ohm. Dan untuk I adalah arus, satuannya adalah ampere. Baiklah, untuk lebih memahami tentang hukum Ohm, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, diketahui dalam suatu rangkaian diberikan tegangan sebesar 1,5 volt dan diberikan hambatan sebesar 10 ohm. Nah, kira-kira berapakah arus yang mengalir dalam rangkaian ini? Nah, untuk menghitung arus yang mengalir dalam rangkaian ini, kita menggunakan rumus I sama dengan V per R, di mana V sama dengan 1,5 volt dan R-nya 10 ohm. Jadi I sama dengan 1,5 volt per 10 ohm sama dengan 0,15 ampere. Jadi arus yang mengalir dalam rangkaian ini sebesar 0,15 ampere. Nah, sekarang kita coba menggunakan hambatan sebesar 100 ohm. Nah, jika tegangan baterai masih tetap sebesar 1,5 volt, tetapi hambatannya diberikan sebesar 100 ohm, maka arus yang mengalir sebesar I sama dengan P per R, atau I sama dengan 1,5 volt per 100 ohm. Jadi arus yang mengalir sebesar 0,015. Nah, di sini sudah jelas bahwa ketika kita menggunakan hambatan sebesar 10 ohm, maka arus yang mengalir sebesar 0,15 ampere. Sedangkan ketika kita menggunakan hambatan sebesar 100 ohm, maka arus yang mengalir dalam rangkaian sebesar 0,015 ampere. Nah, sekarang kita akan menggunakan tegangan sebesar 3 volt untuk tahanan 100 ohm dan 10 ohm. Untuk tegangan 3 volt dengan tahanan sebesar 10 ohm, maka arus yang dihasilkan sebesar 0,3 ampere. Ketika menggunakan tegangan 3 volt untuk tahanan sebesar 100 ohm, maka arus yang dihasilkan sebesar 0,03 ampere. Nah, di sini sesuai dengan hukum Ohm bahwa semakin besar hambatan dalam rangkaian, maka arus yang mengalir semakin kecil. Semakin kecil hambatan, maka arus yang mengalir pun semakin besar. Ketika tegangan naik, maka arusnya juga naik. Nah, sekarang kita akan mencari berapakah besar tegangan yang mengalir dalam rangkaian ketika diketahui arusnya sebesar 0,05 ampere dan hambatannya sebesar 30 ohm. Jadi, untuk besarnya tegangan, V sama dengan I kali R. Jadi V sama dengan
0,05 ampere dikali 30 ohm sama dengan 1,5 volt. Jadi tegangan yang diperlukan dalam rangkaian ini adalah 1,5 volt. Selanjutnya, berapakah hambatan yang diperlukan dalam rangkaian seperti ini jika diketahui bahwa tegangan yang digunakan sebesar 3 volt dan arusnya sebesar 0,5 ampere. Nah, untuk mencari nilai hambatan, R sama dengan V per I. Jadi, R sama dengan 3 volt per 0,5 ampere sama dengan 6 ohm. Jadi, hambatan yang cocok untuk rangkaian ini sebesar 6 ohm. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan untuk hukum Ohm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.